Regan tak mampu menahan air mata kesedihannya. Sebuah bongkahan batu besar seakan tiba-tiba menghantam keras dada Regan, hingga membuat sang empunya merasa sangat sesak. Ia benar-benar tidak menyangka jika Aileen bisa merasa sangat tersakiti oleh sikapnya. Regan tidak menyangkal jika saat itu ia terlalu diselimuti emosi dan cemburu buta terhadap Peter, hingga akhirnya ego pun mengendalikan diri Regan sepenuhnya. Dia mencintaiku, dia tidak mencintai laki-laki itu. Tapi kamu terlalu kemakan omongan laki-laki itu, Regan. Dia memang benar-benar menganggap jika Peter hanya sebatas kakaknya. Kamu bahkan lebih mempercayai ucapan laki-laki yang berniat mengambil wanitamu itu dibandingkan dengan ucapan wanita yang mencintaimu itu. Kamu bodoh sekali, Regan. Regan menampar keras pipinya sendiri hingga berkali-kali. Kehilangan Aileen, apa ini yang sebenarnya aku inginkan? Tidak, aku sangat tidak menginginkannya. Tapi kenapa saat itu aku selalu berpikir jika dia tidak pernah menginginkanku? Kenapa ego itu harus mengendalikan sikapku terhadapnya? Hingga akhirnya keputusan yang kubuat pada akhirnya kusesali juga. Gumam Regan yang menjambak kasar rambutnya. Lalu, di mana dia sekarang? Dan kenapa dia tidak membahas sedikit pun di surat itu tentang jumlah anakku yang sebenarnya? Apa Aileen sengaja menutupi semua ini? Lirih Regan yang masih terisak sedih. Rasa bersalah yang teramat besar dan penyesalan yang teramat dalam membuat Regan merasa kesulitan untuk bernafas saat ini. Tubuhnya benar-benar lemas, tak berdaya setelah membaca surat dari Aileen. Seakan sesuatu baru saja menamparnya dengan sangat keras untuk mengembalikan kesadarannya. Ia mulai menyadari jika selama ini egolah yang mengendalikan dirinya. Sampai ia harus menutup telinga rapat-rapat akan penjelasan Aileen yang mencoba menjelaskan sebuah kebenaran. Jika orang lain melihat Regan saat ini, mungkin jika ini sosok Regan Bagaskara yang terlihat sangat kuat dan juga tegas dalam menghadapi apapun. Tapi kini, dia bahkan terlihat sangat rapuh dan menyedihkan karena menangisi seorang wanita. 4 tahun kemudian, peluh keringat sudah mulai membanjiri wajah cantiknya. Namun, seakan tak mengenal kata lelah, wanita itu terus saja mengelap bersih dari meja ke meja di sebuah restoran yang tak terlalu besar namun selalu ramai pengunjung. Sudah hampir 3 tahun wanita itu bekerja di sebuah restoran yang berada di daerah Kuta, Bali. Setelah memikirkan untuk menghilang ke negara mana, pada akhirnya Aileen pun tetap memutuskan untuk memilih dan bersembunyi di salah satu surganya Indonesia, yaitu Bali. Sebenarnya Aileen sempat sedikit ragu untuk menetap di Bali, mengingat orang tua kandungnya juga memiliki perusahaan di Bali, tapi lebih tepatnya di Denpasar. Namun karena tidak ingin berlama-lama lagi untuk berpikir, Aileen pun tetap memutuskan untuk stay di Bali. Mungkin suatu saat dia akan berpindah, tapi entah kemana. Hanya saja untuk saat ini, Bali merupakan pilihan hatinya untuk bersembunyi sejenak dari kehidupan lamanya. Uang 10 juta yang ia ambil dari pembelian Regan tentu tidak cukup untuk membeli dan memenuhi segala kebutuhan Aileen dan juga putranya selama 4 tahun ini. Lalu bagaimana dengan black card yang isinya fantastis itu? Naasnya, kartu itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Aileen pun tidak sadar antara jatuh atau dicuri orang diam-diam. Yang jelas, black card itu hilang. Hingga membuat Aileen mau tidak mau harus bekerja keras untuk tetap bisa menghidupi anak laki-lakinya. Waktu kerjamu sudah habis, Aileen. Pekerjaanmu akan digantikan oleh karyawan lain, ucap laki-laki yang ternyata pemilik restoran tempat Aileen bekerja itu. Memang jam kerja Aileen itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ia tidak pernah mengambil kerja shift malam karena tak mungkin meninggalkan putranya pada malam hari. Dan untung saja pemilik restoran itu dapat mengerti jika Aileen memiliki seorang anak kecil yang tidak mungkin ditinggal lama-lama.
"Tunggu Pak, tidak apa-apa, sedikit lagi," jawab Aileen dengan senyum manisnya. Pemilik restoran itu akhirnya membiarkan Aileen melakukan tugasnya yang meskipun sudah bisa digantikan oleh orang lain. Aileen memang selalu berhasil membuatnya kagum karena benar-benar giat dan tidak pernah mengecewakan dalam bekerja. Setelah membersihkan meja terakhir, Aileen pun langsung pulang. Ia kini sudah berada di halte bus dan menunggu bus seperti biasanya. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk Aileen sampai di kontrakan sederhana itu. Aileen pun mengetuk pintu rumah itu. "Tok tok tok, siapa di sana?" teriak bocah laki-laki itu dari dalam rumah itu. "Sayang, ini Mami," jawab Aileen dengan senyum tipisnya. Aileen memang menyuruh putranya untuk selalu mengunci pintu rumah dan tidak membukakan pintu untuk sembarangan orang. Aileen hanya takut jika sesuatu buruk terjadi pada putranya saat ia sedang bekerja. Sejak umur 4 tahun, putra dari Aileen dan juga Regan memang sudah tak mau dititipkan oleh tetangganya. Ia kekeh ingin berada di dalam rumah saja untuk menunggu kedatangan sang mami. Namun tentu saja Aileen benar-benar mengajarkan putranya segala hal agar bisa makan tepat waktu, mandi sendiri, dan tentunya bisa membedakan mana yang bahaya ataupun tidak. Karena sejujurnya Aileen pun tidak tenang meninggalkan putranya seorang diri di dalam rumah. Tapi sejauh ini semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Aileen benar-benar bersyukur meskipun putranya sempat memiliki masalah saat baru dilahirkan, tapi hingga saat ini tidak ada kondisi yang menyimpang atau aneh dari putranya. Anak itu tumbuh sehat seperti anak-anak yang lahir normal tanpa masalah apapun saat dilahirkan. Entahlah, terkadang kuasa yang maha kuasa memang tak ada tandingannya, hingga membuat Aileen tidak pernah berhenti bersyukur karena bisa bersama putranya itu. Teriak riang bocah laki-laki itu yang berniat ingin memeluk Aileen, namun tindakannya terpaksa gagal karena Aileen langsung menjauhkan tubuhnya dari putranya. Jangan heran dengan putra Aileen dan Regan yang fasih berbicara bahasa Inggris. Aileen memang membiasakan putranya agar bisa berbicara bahasa Inggris ataupun Indonesia. Terlebih kini mereka tinggal di Bali, yang membuat putra Aileen bisa saja bertemu dengan turis yang tidak dikenal dan mendapatkan bahaya jika bocah itu tidak mengerti dengan ucapan turis asing. "Tidak sayang, Mami masih kotor dari luar. Mami mandi dulu ya. Apa kamu sudah mandi, ha?" kata Aileen. Bocah laki-laki itu langsung tersenyum dan menjawab, "Sudah dong, Prince sudah mandi dan wangi Mami." Lagi-lagi Aileen hanya bisa tersenyum bahagia karena anak laki-lakinya termasuk cerdas dan juga tanggap. Meskipun usianya masih tergolong kecil. "Tapi Mami, baju Prince tidak keren. Lihat aja, baju dan celananya tidak sama. Prince tidak sampai mengambil baju yang sama dengan celana ini." Keluh bocah laki-laki itu yang diakhiri dengan memanyunkan bibirnya hingga membuat Aileen terkekeh pelan. "Nanti kita ganti baju ya. Sekarang Mami harus mandi terlebih dahulu," ucap Aileen. "Baik Mami," jawab bocah yang hampir berusia 5 tahun itu. Jam menunjukkan pukul 20.30 WITA. Aileen yang baru saja selesai membacakan buku cerita itu langsung memeluk putranya yang tak kunjung tidur. "Kenapa belum bobok juga?" tanya Aileen sambil mengusap lembut pipi bocah bernama lengkap Prince Ziko Bagaskara. Namun tetap saja Aileen tidak memberitahu siapapun jika nama lengkap putranya diakhiri oleh Bagaskara. Sementara Prince, bocah itu juga sudah mengerti jika tidak boleh mengatakan nama akhirnya kepada siapapun. "Prince kangen Daddy, Mami. Sudah lama Daddy tidak datang menemani Prince Bobo," lirih bocah itu. Kedua alis Aileen langsung mengernyit heran. Pasalnya selama ini Prince hanya tidur sendiri di kamarnya yang memang terpisah dengan kamar Aileen. Dan Aileen tidak heran jika putranya mengetahui wajah sang daddy
karena Aileen memang mengenalkan sosok Regan melalui sebuah foto yang Aileen pajang di bingkai foto itu. Daddy pasti juga kangen sama Prince, sambung bocah lucu itu. Tapi tunggu, apa maksud Prince bicara jika Daddy tidak menemani Prince bobo? Apa selama ini Prince selalu memimpikan Daddy? Tanya Aileen yang membuat bocah itu langsung memejamkan kedua matanya. Prince ngantuk mami, Prince mau bobo ya, mami kembali ke kamar aja sana. Prince bisa bobo sendiri kok, mami tenang aja. Bocah itu langsung mengecup pipi Aileen, kemudian membalikkan tubuhnya menjadi membelakangi Aileen karena ia ingin memeluk guling kesayangannya. Aileen hanya menghela nafas beratnya saat melihat putranya yang selalu mengatakan rindu kepada sang daddy yang tak mungkin datang menemuinya itu. Jelas, saat ini Regan mungkin tidak mengetahui keberadaan dan tentang anak laki-lakinya. Aileen memilih tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia memilih untuk menemani putranya sampai benar-benar terlelap seperti biasanya. Setelah memastikan Prince sudah tertidur pulas, Aileen pun beranjak dan menyelimuti tubuh Prince sebelum akhirnya ia kembali menuju kamarnya. Seperti hari-hari sebelumnya, Aileen selalu menyempatkan diri untuk mengecek Instagram miliknya, hanya untuk melihat tumbuh kembang putrinya yang sering dipublish oleh Arimbi maupun oleh Atta di media sosial. Dia benar-benar tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik ya. Aku benar-benar penasaran dengan nama lengkapnya dan kenapa Arimbi, Atta dan yang lain selalu memanggilnya dengan sebutan Queen. Apa itu nama aslinya? Ucap Aileen yang sedang berselancar di dunia Instagram dengan fake akun miliknya. Sementara di sisi lain di Paris, Prancis, Queen mau mama daddy, panggil mama untuk kesini buruan, teriak bocah perempuan itu dengan kencang sambil memukul-mukul pelan tubuh Regan. Tidak bisa dan diamlah Queen, jawab Regan dengan tegasnya. Tapi Queen mau mama daddy. Kekeh Queen menatap serius ke arah Regan. Tidak, Queen Arsha Natalia. Mendengar Regan menyebut nama lengkapnya membuat gadis kecil itu berjalan dengan kesalnya menuju kamar. Regan hanya bisa menghembuskan nafas kasarnya karena terkadang Queen benar-benar keras kepala dan harus dituruti setiap keinginannya. Bersambung.